Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufrian Widin Darmanto dengan NIM C1B020021 dari kelas R003 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan materi, yaitu materi manajemen strategik. Langsung saja, yaitu manajemen strategi adalah ilmu dalam menyusun, penerapan, dan pengevaluasian untuk keputusan fungsional yang bisa memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. Adapun manajemen strategi menurut para ahli, yang pertama ada Nahwawi. Menurut Nahwawi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Selanjutnya ada menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Selanjutnya ada menurut Bambang Haryadi. Menurut Bambang Haryadi, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi strategi yang disajikan. Dan selanjutnya menurut Thomas L. Phelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang atau jangka panjang manajerial. Selanjutnya, proses yang dilakukan dalam menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama, pengembangan visi dan misi organisasi. Proses ini berguna mengembangkan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Proses manajemen berikutnya ini merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang suatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyusunan dan pemilihan alternatif strategi. Penyusunan strategi organisasi dapat dimulai dan dianalisis terhadap kondisi lingkungan, baik makro maupun mikro, dan melihat prospeknya di masa mendatang. Yang keempat, ada implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan yang kelima, ada evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Satu tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kerja yang dicapai. Namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Adanya hal seperti ini yang akhirnya mendorong seseorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Baik, selanjutnya, bagaimana perusahaan bisa mendapat keunggulan bersaing secara terus-menerus? Perusahaan bisa mendapat keunggulan bersaing secara terus-menerus dapat dicapai dengan mengembangkan sesuatu yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru secara terus-menerus, dan kemampuan dalam merespon kondisi perubahan pasar secara cepat. Kesempatan bagi perusahaan kita untuk mempertahankan keunggulan bersaing akan ditentukan oleh kemampuan kita dalam dua hal, yaitu kemampuan yang berkarakter atau unik, dan kemampuan untuk memproduksi lagi. Adapun strategi bersaing menurut Michel Porter. Menurutnya, strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, area fundamental tempat persaingan terjadi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.